Biarlah sedikit personil Polres Sibolga, tapi aman Sibolga. Amin. Amin. Tidak ada masalah di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan. Cuma bagaimana kita cara menyelesaikannya. Dengan adanya kegiatan Binro, setidaknya membuka kancah atau membuka wawasan kita bagaimana sih kita menghadapi berbagai macam persoalan yang ada di dunia ini. Saya sudah pernah menyampaikan bahwasanya setiap manusia itu memiliki perangnya masing-masing, memiliki pertempurannya masing-masing. Versinya beda-beda. Ada yang nggak kawin-kawin usianya sudah segini, ada yang sudah nikah tapi belum dikaruniai keturunan. Saya bolak-balik daftar SIP nggak lulus-lulus. Aduh, kondisi saya ini terjatuh, komandan. Apa? BRI saya itu gak kelar-kelar. Persepsi jatuh itu ada di bagaimana perspektif kita sendiri-sendiri. Itu yang saya sampaikan. Setiap manusia memiliki pertempuran apapun. Ya kalau sudah kita berbicara muslim, kalau sudah ada kejadian bunuh diri, jangankan melihat bau surga pun kita tidak diperkenankan. Begitu Pak Ustaz. Nah, jadi kalau rekan-rekan mungkin memiliki tekanan-tekanan hidup, memiliki permasalahan-permasalahan hidup, ya ini ada obatnya. Obatnya salah satunya ya ikut kajian gitu. Pak, apakah dengan kita sering berdoa, dengan sering beribadah, menyelesaikan permasalahan? Oh enggak juga. Karena esensi persoalan itu adalah rasa kasih sayang Tuhan kepada kita sebagai manusia. Nabi dan Rasul aja luar biasa persoalan dan permasalahan yang ditimpakan. Contoh, Nabi Lut. Itu Nabi Lut kena penyakit yang sebelumnya sama setelah Nabi Lut itu tidak ada. Bayangin nggak? Penyakit spesial. Penyakit spesial yang diturunkan dari Allah kepada Nabi Lut. Penyakit yang sebelumnya dari Nabi Adam sampai Nabi Lut itu belum ada, dan umat setelahnya itu juga tidak ada. Hanya khusus dikasih ke Nabi Lut. Bukan Nabi Lut, bukan orang yang perilakunya buruk, enggak juga orang istimewa. Kalau sudah Nabi ya setidaknya ya bebas dari dosa. Tapi dikasih persoalan seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memahami persoalan adalah saya mengingatkan diri saya sendiri juga sebagai beban. Tapi kita sampaikan bahwasanya persoalan itu menunjukkan bahwasanya apa? Oh, kita itu manusia. Kalau Anda tidak mau menginginkan persoalan, ya Anda silakan berangkat duluan menghadap yang kuasa. Nggak mungkin ada persoalan lagi setelah itu. Persoalan yang sekarang terjadi apa? Aku belum sarapan, udah Pak Kapolres nunggu di musola ini. Nah, itu sudah persoalan. Tapi bagaimana kita mengelolanya? Tahan-tahan dulu lah. Apa dulu atau nanti ada snack lah. Itu persepsi. Kita bagaimana menghadapi berbagai macam persoalan, tekanan, ya dengan sesuatu yang bisa membuat kita terbuka kancah dan wacana. Gak mungkin manusia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ketika kita bercerita dengan orang yang kita percaya dan kita kasihi, setidaknya itu sudah mengurangi setengah daripada beban permasalahan itu sendiri. Jangan Anda tahan sendiri. Wah, saya tidak ada tempat orang bercerita. Berarti Anda tidak percaya ada orang-orang yang mengasihi Anda. Bagaimana kita bercerita? Ya sudah, kalau dalam Islam, ya mohon maaf bukan ini salah satu solusinya ya ambil wudhu, sholat 2 rakaat, zikir, nangis Anda ke yang kuasa. Kalau Anda tidak ada orang atau manusia yang digunakan untuk bercerita, ambil sepertiga malam terakhir. Mau Anda berkuar-kuar, nangis sampai itu hanya privat antara Anda sama yang Maha Esa. Solusinya nanti versi Allah sendiri yang bagaimana memberikan solusinya.
kalau kita tidak ada tempat atau hati yang digunakan untuk bercerita tentang permasalahan-permasalahan kita. Makanya saya selalu menyampaikan, iringi semuanya kita itu libatkan Tuhan yang Maha Kuasa. Setidaknya mau ngapa-ngapain aja bilang Bismillahirrahmanirrahim. Tahu artinya? Tahu nggak artinya? Apa? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Iya. Dengan nama sesuatu yang tidak bisa kita ganggu gugat, yang absolut, yang mutlak, yang kuasa. Kapolri ada masanya, presiden ada masanya, apalagi Kapolres. Ini dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setidaknya minimal mau melakukan apapun, ucapkan itu. Kalau kita berdoa, apakah kita semakin tambah kaya? Oh enggak. Kalau kita sholat tahajud, puasa, apakah kita nanti tambah jadi kaya raya? Oh enggak. Tidak. Masalah Anda kaya dan masalah Anda miskin itu hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah Anda kafir, masalah Anda jadi orang muslim, itu juga hak prerogatif daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kalau kita berdoa, kita bisa mengurangi. Mengurangi rasa apa? Mengurangi rasa cemas tidak. Mengurangi rasa sombong. Atau mengurangi rasa kebergantungan kita kepada sesuatu selain Allah. Di sini saya bukan mengajari rekan-rekan, tapi saya menekankan sebagai pimpinan di Polres Sibolga ini. Kita nikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Rasa bersyukur itu jangan kau sandingkan dengan orang lain, sandingkan dengan dirimu sendiri. Oh, dulu saya kepingin jadi polisi, alhamdulillah sekarang jadi polisi. Ya setidaknya saya nggak terlalu capek. Kalau nggak saya jadi polisi, mungkin saya jadi begal mungkin. Itu sudah rasa bersyukur. Setidaknya kita umat Islam tahu esensi kehidupan itu. Semuanya punya permasalahan. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana cara kita saja mengelola pikiran kita untuk setidaknya menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita sendiri. Semua orang memiliki perangnya. Nggak mungkin ustadz ini yang tahu hadis, yang tahu Al-Quran nggak punya masalah. Nggak mungkin. 1000% saya yakini Pak Ustadz memiliki permasalahan itu. Walaupun dia mengerti cara-caranya menghadapi permasalahan didasarkan pada kaidah-kaidah agama, ngerti caranya, tapi masalah tetap ada. Tapi beliau masih sehat bugar dan akan memberikan kita setidaknya siraman rohani supaya kita sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari saya karena Allah, mari sama-sama kita kembali tinggi sanjungkan puji dan syukur kita kehadiran Allah SWT dengan ucapan tahmid Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan atau ilah seluruh sekalian alam yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat lapang waktu, panggilan kolom untuk datang ke masjid yang sama kita cinta ini, masjid rumah Allah yang mulia ini, dalam rangka bin rohtal, tentunya untuk pencerahan spiritual. Karena di dalam diri harus ada 3 potensi. Yang pertama IQ, intelligence quotient. Yang kedua EQ, emotional quotient, dan SQ, spiritual quotient. Kalau ini timpang, tentu kita akan berlaku nggak karu-karuan karena tidak berimbang.
tiga potensi yang ada dalam diri kita. Teruslah bersemangat, motivasi diri sendiri untuk datang haus ilmu gitu. Karena ilmu ini adalah sebagai kompas agar kita tahu yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang mana yang benar, yang mana yang salah, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana yang baik, yang mana yang tidak baik. Salawat dan salam semoga tersampaikan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikuti tuntunan beliau dari tangan-tangan para ulamanya. Tentu ulamanya bukan ulama dunia, tetapi innamal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris Nabi. Saya bukan ulama, tapi hanya corong dakwah mubalik, karena ada kapasitas ulama dengan syarat-syarat tertentu yang memenuhi syarat. Yang sama kita hormati yang dimuliakan Allah, Bapak Kapolres Kota Sibolga, Kapolsek Sekota Sibolga, Bapak Kasat, Babin Kamtibmas yang berhadir, dan seluruh personil keluarga besar Polres Sibolga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, kajian kita khusus kajian tafsir surah Ali Imran ayat 159. Sebelum saya paparkan ayat ini secara gamblang, saya beritahu dulu asbabun nuzul, sebab-sebab nuzul turunnya ayat. Jadi ayat itu tidak sembarangan turun, tapi ada sebab-sebab tertentu. Maka ayat itu dibawa oleh malaikat Jibril sebagai malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu kepada kekasih Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Bapak Ibu sekalian, terjadi peperangan, ada tawanan perang. Dua pendapat, ada mengatakan perang Badar, ada mengatakan perang Uhud. Tapi yang paling kuat adalah perang Uhud. Ada 60 orang tawanan perang. Jadi Nabi Muhammad ini masih bertanya-tanya. Walaupun dia Nabi, tapi tidak boleh mengambil keputusan secara mutlak, disebabkan menunggu ayat turun. Dia minta pendapat dua sahabatnya. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab. Utsman tidak ada di tempat. Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Thalib, 4 sahabat Nabi yang dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman Nabi tidak ada, kawan Nabi tidak ada. Yang ada sahabat Nabi. Saya ulang, teman Nabi tidak ada, kawan Nabi tidak ada. Yang ada sahabat Nabi. Diambil dari kata-kata sohibah, yang melekat dia. Sahabat Nabi yang paling dekat, yang 4 ini, Abu Bakar As-Siddiq dengan potensi tuanya, ketuanya, Umar bin Khattab dengan strongman-nya sebagai benteng, yang ketiga Utsman bin Affan, bendaharanya, masalah logistik, dan Ali bin Abi Thalib potensinya pemudanya. Lengkap ya? Lengkap sama Nabi ya? Saya ulang lagi, fokus Abu Bakar As-Siddiq dengan tuanya. Berarti harus ada sahabat kita yang lebih tua dari kita. Umar bin Khattab strong, artinya gagah perkasa. 2, harus ada backing kita yang jagoan gitu. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan, yang hartanya sekarang masih bisa dipergunakan jemaah haji dan jemaah umroh. Waktu saya umrah 2015-2022, bertemu saya dengan kontainer membawa roti, ada air mineral ya, itu dari bank Saudi Arabia. Itu harta dari peninggalan sahabat Nabi Khalifah ketiga, belum kaya rayanya dia. Dibutuhkan orang yang punya uang, dibutuhkan. Islam itu butuh orang kaya, butuh. Ya, karena ajaran agama Islam tidak melarang umatnya menjadi kaya raya. Kalau bisa kaya semua kita. Baik, yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, cerdas, berpotensi, dan dia
sebagai tokoh pemuda. Jadi yang dua tidak berada di tempat. Jadi masalah tawanan perang. Ditanya oleh Nabi, ya Abu Bakrin, ya Abu Bakar, bagaimana tawanan perang ini? Kita lepas begitu saja atau ditebus dengan barter uang waktu itu emas ya? Mata uang Islam ini dua. Satu dinaran, dinar terbuat dari emas, dan dirham. Satu keping saja uang dinar itu 4,25 miskal. Tahu miskal? Tahu Pak Ustaz, di bel orang tak tuangkan. Ya, 4,25 miskal, 4,25 gram. Berarti hampir 2 emas satu keping. Itulah hebatnya Islam itu di masa itu ya. Bapak Ibu sekalian, bagaimana Abu Bakar ya Abu Bakar? Bagaimana tawanan perang ini? Kata Abu Bakar, kita suruh aja lah ya Rasul keluarganya melepaskan tawanan perang itu dengan barter, dengan harta. Diterima Rasul dulu pendapat Abu Bakar. Engkau Umar, bagaimana pendapatmu? Sudah tahu Bapak Ibu karakter Umar? Sudah tahu? Bagaimana pendapatmu wahai Umar tawanan perang ini? Umar bilang gini, udahlah ya Rasul, tumpahkan aja darah mereka. Maksudnya lepaskan kepala mereka dari badannya. Karena kejam kali dulu di Mekah ini orang ini, gaya-gaya dulu ini. Udah lambat aja Rasul, lama kali. Dua pendapat ini diterima oleh Nabi. Lihat ya, seorang pimpinan, seorang pemimpin masih meminta pendapat dari sahabatnya. Berarti tidak boleh kita memutuskan sendiri. Itulah hidup. Namanya dalam Islam ada silaturahim, ada ukhuwah Islamiyah, ada hablum minanas. 3 ajaran kan? Silaturahim, keluarga dekat. Ukhuwah Islamiyah, muslim si Bulga dengan muslim si antar sama-sama bersaudara. Ukhuwah Islamiyah. Hablum minanas, tidak pandang warna kulit, etnis, agama dan lain-lain sebagainya. Namanya hablum. Jadi interaksi sosial, apalagi personil kepolisian, itu harus mengerti yang mana silaturahim, yang dekat dengan rahim, maksudnya keturunan. Ukhuwah, persaudaraan Islamiyah sesama muslim. Kemudian hablum minanas, maka interaksinya menyambangi orang, ya, mengunjungi orang, mengamankan orang, pasti dia memakai humanisnya, ya, hablum minanas. Bapak Ibu sekalian, apakah Rasulullah orangnya monoton? Tidak. Monolog? Tidak. Dia berdialog dengan saudaranya, dengan sahabatnya. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Udah dibarter aja ya Rasul. Umar bin Khattab, udah tumpah aja darah mereka, bunuh aja mereka semua. Tiba-tiba turunlah ayat surah Ali Imran ayat 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Disimak baik-baik isinya. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalimat pertamanya, fabima rahmatin minallahi linta lahum, maka disebabkan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad. Lihat kalimatnya, disebabkan rahmat Allah lah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Terhadap siapa? Tahanan. Oke. Tadi kalimatnya disebabkan rahmat. Apa rahmat? Disebabkan kasih sayang Allah lah engkau ya Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka, si tawanan perang. Lemah lembut di situ bukan gemulai. Paham kira-kira? Berlemah lembut, merebut hatinya ya. Disebabkan kasih sayang Allah lah engkau ya Muhammad. Artinya Nabi Muhammad nggak boleh menganggap kasih sayang itu dari dia. Secara teologi, secara tauhid, secara akidah, kasih sayang itu milik siapa? Milik Allah. Diberikannya ke Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad pemilik rahmat itu.
Pemiliknya adalah eksistensi Allah Subhanahu wa taala, dititipkannya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berlemah lembutlah Nabi Muhammad kepada siapa? Tawanan perang, tanpa memberatkan keluarganya untuk membawa kepingan emas dan perak, tanpa membunuh mereka dengan pendapat Umar bin Khattab. Tetapi apa yang terjadi? Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Jikalau engkau berlaku kasar, hatimu keras ya Muhammad, maka mereka akan menjauh darimu. Artinya apa? Ilmu rangkul-merangkul sudah dipraktekkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi Ustaz? Solusinya dilepaskan Nabi begitu saja si tawanan perang ini tanpa barter dan pertumpahan darah. Yang paling kesal di antara dua sahabat siapa? Umar. Ya dilepaskan ya. Enak kali orangnya. Kira-kira begitulah di dalam pikirannya. Dilepaskan Nabi begitu saja. Tiba-tiba ada seorang orang tua melihat Nabi. Dilihatnya, mulia sekali ini Muhammad. Akhirnya bayi yang uni bersyahadat dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam orang tua ini, masuk Islam yang di belakangnya semua. Akhirnya dengan kasih sayang Allah yang diterapkan oleh kekasihnya bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berhasil mengembangkan sayap Islam karena dilepaskan begitu saja. Luar biasa ya? Luar biasa. Oke. Kasih sayang Allah. Bapak sayang ke istri. Kasih sayang itu dari siapa? Dari Allah. Ibu-ibu sayang ke anak. Kasih sayangnya dari siapa? Dari Allah. Kalau sudah dicabut Allah kasih sayang itu, maka musibah terbesarlah yang kita rasakan. Benar ya? Sudah ada contoh kira-kira kejadian baru-baru ini? Los Angeles, negara bagian dari California, ya. Ketika kasih sayang Donald Trump kepada Gaza yang sudah hancur lebur, hanya statement, datang jundut. Tahu jundut? Apa jundut? Walillahi junudus samawati wal ardh. Milik Allah lah petugas-petugasnya di langit dan di bumi. Siapa itu? Malaikat. Ya, ketika tiada lagi kasih sayang dalam hidup kita ini, maka orang akan menjauh dari kita. Jauh nanti itu. Ini bangsa Rum ya. Nanti di akhir zaman Islam ini akan tegak dengan sendirinya. Tetapi tidak mau banyak. Pasti golongan sedikit yang mengalahkan golongan yang banyak. Padahal bulan ini nggak pernah pasukan kaum muslimin lebih banyak dari pasukan musuh. Nggak pernah. Ada mengatakan 32 kali perang besar dipimpin langsung oleh Nabi. Ada mengatakan 27 kali perang besar dipimpin langsung oleh Nabi. Tidak pernah secara kuantitas lebih banyak pasukan Nabi Muhammad kaum muslimin dibandingkan pasukan kafir. Nggak pernah. Nggak pernah. Kalau rame-rame Islam tuh nggak mau menang. Biarlah sedikit personil Polres Sibolga, tapi aman Sibolga. Amin. Amin. Di sini kualitasnya bukan kuantitas. Rame kali, banyak kali pendapat. Menurut imajinasi saya, Pak Kapolres, menurut nalar saya, menurut hemat saya, datang kata yang nanya, hemat saya pun ada. Akhirnya sama-sama hemat, gak ada yang bayar kopi. Menurut hemat saya, gimana pendapat kata Pak Kapolres? Menurut hemat saya pun ada, sama-sama hemat, gak ada yang bayar. Ya, terlalu banyak pendapat. Biar sedikit tapi kualitas. Mana selesainya? Pak Kapolres sudah bilang tadi, anna syarfal mu'min qiyamuhu bil lail. Gak ada tempat ngadu lagi, ngadu sama Allah. Anna syarfal mu'min qiyamuhu bil lail. Sesungguhnya semulia-mulia orang beriman beribadahnya di tengah malam. Saya ulang.
Semulia-mulianya orang bukan Ustaz Khairil Anwar yang ceramah di depan kalian, Bapak Ibu sekalian. Bukan imam saya di Masjid Agung, enggak. Semulia-mulia orang beriman, udah beriman nih semua. Diambil satu orang yang paling mulia, siapa? Yang sering bermunajat di tengah malam gelap gulita. Kenapa? Karena tidak ada satu orang pun manusia melihat dia berdua-dua dengan Allah. Kalau saya masih banyak yang lihat saya, imam saya di depan di mihrab, banyak jemaah di belakang makmum, ceramah saya di sini banyak yang nonton. Ya, kalau mau diangkat derajat, berdua-dua lah, curhatlah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi saya bilang golongan sedikit mengalahkan golongan yang banyak. Contoh, perang Badar 152 km dari kota Madinah. Berapa jumlah umat Islam? 313. Coba masukkan ke logika. Impossible kan? Senjata lebih canggih mereka. Siapa yang menang? 313 menang. Melawan 1000. Menurut akal pikiran mustahil menang. Kenapa bisa menang? Dua di sini kemuliaannya. Pasukan kaum muslimin tegak seperti rahib di tengah malam, dan mereka meredam hawa nafsu duniawinya dengan berpuasa. Dua saja. Kemunduran umat Islam ini karena malam itu sudah dipergunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Dulu habis maghrib ngaji nggak mama ngajar anaknya, benar nggak? Maghrib masuk ke rumah, masuk. Maghrib di atas saja namanya datang anaknya. Ngaji. Metode juz amma. Baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terbata-bata nih. Alif di atas A, alif di bawah I. Di Medan alif di depan U. Sambung. A, I, U. Ya kan? Alif ya date ai, nun date na, ai na. Kap mim dapankum ai nakum. Jadi kualitas ini dua. Satu, sholat malamnya rajin, bermunajat, berdoa, berzikir, bertafakur. Tahu tafakur? Ini tafakur. Habis zikir kan berdoa. Jangan bangkit dulu dari sajadah, pejamkan mata, tundukkan kepala. Kalau orang tarekat dia, orang-orang parsulu itu dimiringkan kepalanya ke kiri. Tafakur dia 3 menit aja. Kadang 5 menit, kadang 2 menit. Tafakur sejenak lebih utama dari sholat sunat 1000 rakaat. Apa tafakurnya? Siapakah aku? Manusia biasa yang sekarang sehat, besok sakit. Sekarang lapang, besok pemimpin. Sekarang dielu-elukan, besok bisa-bisa dihinakan. Sekarang di atas, besok pensiun, jatuh. Ya, itulah manusia. Siapakah aku? Manusia biasa. Dari mana? Dari tanah. Dari saripat di tanah. Mau kemana? Menuju akhirat. Apa yang dicari? Harta benda. Udah banyak orang kaya. Apa dicari lagi? Jabatan. Sudah banyak orang berpangkat. Apa yang dicari? Rahmat dan ridho Allah. Yang diterapkan Nabi kepada pasukan 313 ini adalah kasih sayang. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian berjamaah, bersatu padu, pakai teori sapu lidi. Satu batang lidi membuang puntung rokok aja susah, tapi satukanlah sapu lidi itu 50 batang. Lidinya, batu kerikil pun dia singkirkan itu. Begitulah satu kesatuan yang kolektif. Maka Nabi Muhammad meminta pendapat sahabatnya Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq tentang sebuah permasalahan. Bukan dia putuskan sendiri, tapi dimintanya kepada bawaannya atau sahabatnya untuk menyelesaikan tawanan perang. Yang pertama, berlaku lemah lembut dengan rahmat kasih sayang Allah. Yang kedua, fa'fu anhum, beri maaf dia. Mana lebih mulia Bapak Ibu, minta maaf atau memberi maaf? Dalam Quran tidak ada perintah Allah minta maaf. Dalam tubuh kepolisian
Kalau ada saudaranya yang salah, cepat buka pintu maaf. Bukan ditunggu dia minta maaf. Oh, aku nggak terima, Bu. Aku kanit. Enak-enak aja. Harus minta maaf dia sama aku. Nggak boleh. Muslim nggak ngajarkan itu. Harus dibuka dulu oleh si kanit ini maaf kepada personilnya. Barulah terjadi kasih sayang yang tadi. Ya, saya bilang 6.236 ayat-ayat Al-Quran. Tidak ada perintah Allah minta maaf. Yang ada memberi maaf. Silakan buka. Dari kelas 2 ibtidaiyah saya buka Quran sampai hafal 17 juz. Sampai sekarang. Karena saya tinggalkan Al-Quran ini beberapa belas tahun. 13 tahun, kok udah 30 juz. Tidak ada perintah Allah minta maaf. Yang ada memberi maaf. Di mana surahnya? Surah Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, beri maaflah dia. Yang kedua, surah Ali Imran ayat 134. Wal afina 'anil nas, beri maaf kesalahan annas. Siapa annas? Manusia. Yang ketiga, inilah ayatnya. Surah Ali Imran ayat 159. Fa'fu anhum, dimaafkanlah mereka ya Muhammad. Siapa yang dimaafkannya? Tawanan perang. Nanti masuk Islam mereka menjadi pasukan kaum muslimin. Ya, memberi maaf. Maka sebelum interaksi, baik itu yang belum menikah harus pranikah, harus banyak-banyak kedua pasangan itu untuk belajar memaafkan. Sebelum menikah kalian, yang adik-adik yang belum menikah, ya, sebelum menikah belajar ialah banyak-banyak memberi maaf kepada pasangan. Kenapa? Karena sifat aslinya akan terlihat nanti setelah menikah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, pemalasnya, rewelnya akan kelihatan, pelitnya akan kelihatan. Itu kata Pak Kapolres tadi, semua orang punya masalah sarapan saja pun bisa bermasalah kan. Ada yang belum sarapan nih, yakin saya, ya kan? Yang ketawanya besar itu lah dia. Dua ya, kasih sayang tadi Nabi Muhammad berlaku lemah lembut karena kasih sayang. Yang kedua, memberi maaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Setelah masuk Islam, tawanan perang itu dimohon ampunkannya mereka kepada Allah. Karena orang yang baru masuk Islam seperti kayaumi waladat ummu, kharaja kayaumi waladat ummu. Orang yang masuk Islam mu'alaf itu seperti anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Langsung dimohonkan Nabi doa untuk mereka agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada amalan Nabi Muhammad sebelum tidur, sebelum merebahkan badannya di tempat tidurnya, dia doanya gini. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Coba. Allahumma ghfir, gitu aja. Enggak, potong dulu. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya arhamar rahimin. Oke. Dia sudah mendoakan saudara-saudaranya yang mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat. Maka dia tidur. Maka Nabi tidak pernah bermimpi buruk karena dia sudah mendoakan orang lain, sesama mukmin, mukminat, muslimin dan muslimat. Itulah amalannya, ya. Wastaghfir lahu. Enggak salah juga kan? Kita berdoa jamaah kan? Wal jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah berapa? Kasih sayang, lemah lembut, memberi maaf, memohon ampunkan setelah mereka kecantol masuk Islam. Yang keempat, yang terakhir, wasyawirhum fil amr. Nabi mengajak mereka musyawarah sesuai kan sila keempat, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan panggilan. Wasyawirhum fil amr.
Orang-orang yang kuat yakinnya kepada Allah selalu diskusi, selalu interaksi, selalu meminta pendapat, selalu bermusyawarah. Jadi ini kunci musyawarah dalam ajaran agama begini. Bermusyawarah, ada masalah nih misal di Polres. Bermusyawarah di Polres untuk mendapatkan mencapai mufakat. Mufakat ini harus bisa diterima khalayak ramah, bukan hanya diterima di dalam forum. Bisa kira-kira diterapkan? Kita okekan lah rapat ini. Oke, mantap, setuju, sepakat, lempar dulu keluar. Banyak manfaatnya kah atau lebih banyak mudaratnya? Kalau lebih banyak bahayanya, mudaratnya, rapat lagi. Tidak boleh diputuskan hanya di dalam forum, karena masyarakat di luar sana lebih ramai daripada kita di dalam masjid ini. Lebih banyak mereka, masyarakat itu, daripada kita yang rapat. Jadi kadang-kadang rapat ini terjadi mufakat hanya bisa diterima di dalam forum. Keluar dijual nggak laku. Inilah kami sebagai penyuluh agama, kemarin Pak Kapolres sudah memberikan arahan dan bimbingan serta sarasehan di kantor aula kantor Kementerian Agama. Memang kamilah mitra sejati sebenarnya petugas kepolisian ini. Jadi saya yang memang orang lapangan sangat prihatin sekali dengan kenakalan sekarang yang terjadi di luar sana. Nauzubillah. Sudah jauh sekali manusia itu dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kata Pak Kapolres Semarang kemarin, kalau ada orang Indonesia yang tidak punya agama, ya udah luar biasa lagi. Pasti semuanya punya agama. Jadi Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad itu sudah mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah dalam segala urusan, dan musyawarah itu menemukan kata mufakat. Mufakatnya kita jual keluar sana, mufakat itu apakah banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Kalau banyak manfaatnya kita jalankan dan kita laksanakan, tapi kalau banyak mudaratnya, rapat ulang lagi rapatnya. Ya Bapak Ibu sekalian, pencerahan spiritual ini tatanannya pasti yang ditatanya adalah qalbu, ya. Di dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Apabila baik daging yang segumpal itu, maka baiklah kelakuannya. Jikalau buruk segumpal daging itu, maka buruk pula kelakuan manusianya. Ala, ketahuilah oleh kalian, wahiyal qalb, itu adalah hati. Mudah-mudahan pencerahan ini akan semakin kita kembangkan nanti ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih berkarimah, sampai kepada sifat-sifat mahmudah yang akan tertanam di dalam hati kita masing-masing. Saya beri pesan, kita ini belum baik, tapi sedang belajar baik. Bapak-bapak belum soleh, tapi sedang belajar soleh. Ibu-ibu belum soleha, tapi sedang belajar soleha. Kita semua ini belum taat, tapi sedang belajar taat. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai ajal menjemput kita. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Banyak maaf dari saya. Mari sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-hamba-Mu yang semakin pandai-pandai bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, ya Allah. Wa ala walidaina, nikmat itu pernah jua Engkau berikan kepada kedua orang tua kami. Wa an na'mala salihan tardah, mudahkan kami ya Allah dalam beramal soleh yang Engkau ridhoi. Wa adkhilna birahmatika fi ibadikas salihin, masukkan kami ya Allah ke dalam golongan orang-orang yang senantiasa gemar berbuat kebaikan ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana, ampunkan segala dosa-dosa kami, wali walidaina, dosa kedua ibu bapa kami, warhamhuma, sayangilah mereka berdua ya Allah.
kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka telah menyayangi kami di masa kami kecil dahulu ya Allah. Walijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunkan juga ya Allah dosa kaum keluarga kami, baik yang masih hidup di antara kami atau yang telah Engkau panggil kembali ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzal amal wa khairi ma fihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari baiknya amal-amal kami ya Allah, dan kami dapatkanlah segala kebajikan dan kebaikan yang ada di dalam amal kami itu ya Allah. Wa na'udzubika min syarri hadzal amal wa syarri ma fihi innaka ala kulli syai'in qadir. Kami berlindung ya Allah dari melakukan amal-amal yang buruk ya Allah, dan jangan Engkau timpakan keburukan itu kepada kami ya Allah. Jangan Engkau timpakan kepada kami mara bahaya dan malapetaka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui segala sesuatunya. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami anak keturunan kami yang baik akhlaknya ya Allah. Innaka sami'un du'a, Engkaulah yang Maha mendengar segala pinta munajat dan doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.